Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masjid. Karena sesungguhnya masjidlah yang menjadi cikal bakal keberkahan yang ada di muka bumi ini. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jika masjid benar-benar dimakmurkan sehingga menjadi mercusuar tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu akan senantiasa Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih menjadi bagian dari Masjid Al-Firdaus, sebuah masjid yang terletak di Padukuhan Muto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan masjid inklusif, masjid yang terbuka untuk umum dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan, edukatif, sosial, kemasyarakatan, dan juga kegiatan-kegiatan yang orientasinya adalah mengentaskan kebodohan dan juga tentunya kemiskinan, serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitarnya. Masjid ini didirikan pada tahun 2005, setahun sebelum gempa, oleh keluarga wakaf, yaitu Bapak Basuki Suranto dan juga Ibu Ertiati asal Yogyakarta. Namun sempat terhenti pada tahun 2006 ketika Jogja dilanda gempa dahsyat saat itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2007 pembangunan Masjid Al-Firdaus dilanjutkan kembali hingga selesai pada tahun sekitar 2009 atau 2010. Bahkan sebelum finishing, masjid ini sudah difungsikan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai macam kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 masjid ini sudah diresmikan dan sudah berdiri masjid kokoh yang hingga saat ini tepat usianya 20 tahun. Masjid Al-Firdaus, nama masjid itu diambil dari salah satu nama surga yang paling tinggi di akhirat, yaitu Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Karena memang filosofi masjid ini adalah bagaimana karakter dari jamaahnya yang memiliki ciri atau karakter sebagaimana para penduduk surga Firdaus, di mana mereka memiliki akhlak yang baik, kemudian kehidupan sosial yang baik, pemaaf, memiliki kemampuan beradaptasi di dalam menjalankan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, serta ghirah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masjid Al-Firdaus ini pada tahun 2015 mulai diisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga bisa dikatakan awal dari ghirah masjid itu antara 2010 hingga 2015.
Sebelum kita membangun Mahat Tahfiz Darul Firdaus pada tahun 2015, sebelumnya sudah ada beberapa santri yang tinggal di Masjid Al-Firdaus untuk menghafal Al-Quran. Sehingga masjid ini bisa dikatakan hidup dalam 24 jam, sehari semalam. Karena di dalamnya ada beberapa santri yang menghafal Al-Quran, sehingga bisa dikatakan masjid ini adalah masjid yang memang merupakan cikal bakal berdirinya Mahat Tahfiz Darul Firdaus. Nah, pada tahun 2015 kita mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Al-Firdaus Ngoto, di mana yayasan ini menaungi semua kegiatan masjid, termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, selain kegiatan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku Ketua DKM Masjid Al-Firdaus Ngoto Bangunharjo Sewan Bantul, di mana DKM Al-Firdaus ini adalah sebuah organisasi masjid yang membawahi kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Firdaus, dan kemudian DKM ini adalah merupakan lembaga atau organisasi di bawah Yayasan Masjid Al-Firdaus Ngoto Bangunharjo Sewan Bantul. Kegiatan yang biasanya kita laksanakan adalah misalnya Idul Adha, yang mungkin kegiatannya juga cukup besar dilaksanakan di Masjid Al-Firdaus. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Firdaus cukup banyak diminati oleh masyarakat dan sangat antusias mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Firdaus ini. Kita berharap dan punya cita-cita besar bahwa Masjid Al-Firdaus ini bukan masjid yang hanya dikenal di sekitar Bantul saja ya, tetapi kita berharap Masjid Al-Firdaus dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan melebihi daripada itu. Masjid ini terbuka untuk umum, tidak terbatas hanya golongan tertentu atau kelompok tertentu, melainkan masjid yang dibangun di atas dasar tasamuh, yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan juga tawazun yang seimbang. Serta masjid ini memang didedikasikan untuk semua golongan atau semua pemahaman. Hanya saja masjid ini memiliki satu kekhususan, di mana dalam setiap aspek ibadahnya berlandaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam koridor Pancasila, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Masjid Al-Firdaus ini memiliki corak yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu proaktif. Kita bukan masjid yang pasif, masjid yang hanya kegiatannya 5 waktu sholat berjamaah, kemudian setelah itu pintunya ditutup, dikunci, lampunya dimatikan, melainkan proaktif. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di mana masjid ini bisa dikatakan masjid mandiri yang tidak hanya mengandalkan dari kotak infak setiap harinya atau setiap Jumatnya. Walaupun tidak banyak, tetapi Masjid Al-Firdaus yang memang sebagian besar jamaahnya adalah para pengusaha, sehingga masjid ini dengan mudah untuk memiliki berbagai macam kegiatan-kegiatan entrepreneurship, termasuk juga sering kita lakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang memang tentunya menjadi bagian dari solusi keumatan. Jadi tidak hanya sekedar menyelenggarakan kajian yang berisikan fikih, kemudian tafsir, termasuk juga kajian akhlak dan lain sebagainya, di mana kita sebagai penyelenggara masjid memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memberikan santunan kepada mereka. Bahkan tidak hanya di satu padukuhan yang kita cover. Masjid Al-Firdaus ini mengcover 3 padukuhan sekaligus, yaitu padukuhan Ngoto, ini yang paling dekat dengan masjid, kemudian padukuhan Semail, dan juga Tarudan. Kemudian kegiatan-kegiatan kajian yang ada di Masjid Al-Firdaus cukup banyak, baik itu meliputi kegiatan kajian yang pesertanya adalah umum, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk juga baik itu dari anak-anak, remaja hingga dewasa, yang setiap pekannya kita adakan di ruang utama Masjid Al-Firdaus, yaitu kajian Majelis Duha Al-Firdaus yang kita mulai pada tahun 2010 hingga saat ini. Usianya sudah 15 tahun,
Kemudian setiap pekan sekali juga ada kajian khusus Muslimah Firdaus yang kita beri nama kajian Muslimah Firdaus. Kemudian setiap pekan sekali juga kita selenggarakan kegiatan tahsin tilawah yang kita khususkan, memang pesertanya adalah seluruh jamaah yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, sehingga mereka yang tadinya mungkin belum bisa membaca Al-Quran hingga mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan tahap berikutnya adalah menghafal Al-Quran hingga mengkaji tafsirnya. Harapannya ke depan masjid ini tidak hanya diisi oleh generasi-generasi muda atau generasi-generasi tua, tapi kita mulai dari generasi anak-anak. Karena masjid itu tidak akan mungkin bisa bertahan, tidak akan mungkin bisa makmur kalau hanya diisi oleh generasi tua. Akan tetapi masjid yang makmur adalah masjid yang bisa dikatakan ramah anak-anak, masjid yang memiliki kemampuan secara inklusif, bahkan memfasilitasi kegiatan anak-anak secara bebas namun terarah. Mudah-mudahan masjid ini juga kelak menjadi destinasi yang tidak hanya sekedar terbuka ketika waktu sholat, akan tetapi juga bisa menjadi masjid yang ramah bagi musafir, masjid yang ramah bagi anak-anak, masjid yang bisa memberikan fasilitas yang lengkap bagi jamaahnya. Harapannya adalah mereka nanti akan menjadi regenerasi untuk memakmurkan masjid lebih maksimal lagi daripada sebelumnya.